Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali teman-teman di pembelajaran kita mata kuliah data mining. Pada minggu ini kita sampai di pertemuan 14 ya. Kita akan membahas tentang teknik single linkage untuk pengujian data kita ya. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah salah satu software data mining yang namanya WK. Ini teman-teman bisa mengunduh ya, karena ini bersifat free, jadi silahkan diunduh saja. Nah, WK ini merupakan salah satu dari beberapa aplikasi yang telah kita coba sebelumnya ya. Nah, ini merupakan bagian dari algoritma machine learning ya, dimana kalau kita di data mining itu nanti ada proses classification, regression, clustering ataupun yang lainnya ya. Nah, di WK ini juga bisa mempresentasikan data dalam bentuk gambar maupun chart sehingga akan mempermudah hasil analisa kita gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mendownloadnya? Teman-teman silahkan klik link yang ada di sini ya, kemudian dipilih untuk tipenya, teman-teman menggunakan Windows ataukah yang lainnya, kemudian akan diarahkan ke download ya. Nah, ini tampilannya setelah diklik link download ya, teman-teman bisa klik, sertakan juga panduan video untuk mendownloadnya ya. Nah, ini adalah hasil downloadan, kemudian kita install ya. Install yang pertama dibuka aplikasinya, kemudian install, next, ikuti wizardnya sampai dengan selesai, finish ya. Nah, ini tampilannya adalah WK seperti ini ya, gambarnya burung dikembangkan oleh University of Waikato. Nah, pada pengujian kita kali ini masih tentang nilai mahasiswa ya. Kita menggunakan WK-nya yang telah di-download, versinya adalah 384 ya. Analisanya adalah apakah hasil analisa data kita ya itu akan sesuai atau tidak hasilnya. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan itu pertama adalah inputannya, tentu saja data yang akan kita olah ya, telah kita siapkan. Di sini sumber datanya bisa berupa CSV ya. CSV itu salah satu dari Microsoft Excel ya. Jadi ketika teman-teman menyimpan dalam bentuk Microsoft Excel-nya, kemudian save as tipenya pilih yang CSV. Nah, ini udah kita miliki ya. Misalnya data nilai yang telah kita simpan dalam format CSV ya, sudah kita siapkan sebagai sumber datanya. Kemudian dibuka aplikasi WK-nya ya. Setelah dibuka aplikasi WK-nya, ini adalah tampilan Explorer dari aplikasi WK ya. Nanti ketika kita akan menambahkan filenya, silahkan diklik open file ya. Kita cari datanya, kita letakkan di mana ya. Tadi sudah kita siapkan bahwa datanya adalah data nilai dalam bentuk CSV ya. Ini kalau teman-teman mau save as ya, ini pilihnya yang ini, CSV, delimited ya. Kemudian klik open di sini. Setelah klik open, ini adalah tampilan ketika kita tadi klik open ya, yang pertama kali di aplikasi WK-nya ya. Di sini masih dalam keseluruhan atribut sesuai dengan yang ada di datanya, yaitu ada nama, kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan hasil ya. Ini masih keseluruhan ya. Kemudian kita akan menghilangkan atribut nama. Teman-teman bisa klik nama ini, checklist di sini, kemudian nanti remove ya. Nah, setelah di remove, hasilnya teman-teman akan seperti ini. Jadi dari sini sudah bisa dilihat visualisasinya berapa jumlah data-datanya ya, kehadirannya. Jadi kehadirannya pada data yang kita miliki di sini ya, nilainya adalah variatif. Jadi jika ada nilai yang sama, misalnya 100-nya ada berapa, 81-nya ada berapa, nah itu bisa dilihat pada bagian ini. Klik kehadiran, maka di sini akan terlihat grafiknya ya, dengan berbagai macam warna sesuai dengan jumlah data per kelompok dari yang nilainya sama tersebut ya. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan dari atribut kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan hasil
hasil. Di sini sudah bisa dilihat ya bahwa kita hasil nilainya di data kita adalah ada grade A, B, C, D, dan E ya. Jadi ini menggambarkan masing-masing, yang A itu ada berapa, yang B ada berapa, yang C ada berapa, dan seterusnya ya. Sama juga untuk kehadiran tugas UTS maupun UAS. Nah, setelah kita menentukan atributnya, teman-teman bisa klik cluster, kemudian pilih choose, kemudian kita menggunakan yang hierarchical cluster ya. Di sini setelah tadi preproses, klik tab yang cluster, kemudian pilih hierarchical cluster, kemudian diklik di bagian choose-nya ini ya. Nah, kita di sini akan menentukan Euclidean distance-nya ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas ini, yaitu jaraknya ya, jarak Euclidean-nya. Nah, di sini number clusternya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya kita akan mengklasterkan berdasarkan nilai ya, yaitu ada A, B, C, dan D serta E ya. Misalnya kita akan mengklasterkan berdasarkan nilai ini yang akan kita analisa, maka di sini klasternya kita tentukan 5 ya. Setelah kita tentukan 5, link tipenya kita pilih single ya, sesuai dengan materi pembahasan kita ya, single. Nah, setelah itu kita open, hasilnya akan seperti ini ya. Setelah kita klik OK, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, setelah dicetak ya, diproses, kemudian dihasilkan klasternya. Akan terlihat bahwa di sini ya, di bagian ini teman-teman, kalau di sini kita klik, nah nanti akan ditampilkan, maka diperoleh hasil presentasi seperti ini ya. Ini adalah klasternya, kita tadi ada 5, 0, 1, 2, 3, 4 untuk klasternya, kemudian ini adalah jumlah datanya, dan ini kalau di dalam persentase ya. Sini terlihat klasternya. Nah, itu adalah hasil analisanya ya. Kemudian result hasilnya dalam bentuk visualisasi seperti apa. Nah, setelah itu akan terlihat seperti ini visualisasinya ya. Ini adalah berdasarkan kehadiran. Kalau Y-nya ini teman-teman ganti sesuai atributnya, maka tampilannya juga akan berbeda-beda. Ini untuk kalau yang atribut tugas ya, ini atribut UTS, dan ini adalah atribut UAS. Nah, di sini untuk atribut misalnya nilai ya. Di sini ada nilainya, kita ada yang A, B, C, D, dan E ya. Nah, ini urutannya yang tadi. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Jika divisualisasikan berupa seperti ini, yang C, kemudian yang D ya, yang E, yang B, dan yang A ya. Ini jumlah titik-titiknya, bintang-bintangnya ini sesuai dengan tadi, sesuai dengan ini. Nah, sesuai dengan klaster instannya ya. Ini dalam bentuk visualisasinya. Kemudian kalau untuk melihat datanya yang visualisasi ini bisa di download ya. Ini kita save dulu, teman-teman silahkan di save, kemudian kita open dengan cara keluar ke bagian utama dari WK, kita pilih tools ya, seperti ini teman-teman. Setelah disimpan, pilih tools, kemudian ini file open ya. Setelah di open, pilih bentuk file yang ARTF yang telah kita simpan sebelumnya ya. Ini adalah hasilnya ya. Yang masuk klaster 0 itu untuk yang kategori nilai apa, yang masuk klaster 1 itu nilai apa, dan seterusnya ya. Nah, jadi berdasarkan pengujian tersebut dapat dilihat kesesuaiannya antara hasil analisa dengan hasil pengujian single linkage ya. Demikian teman-teman, semoga mendapatkan manfaatnya ya dari pembelajaran kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.